keynote speaker, yakni Kang Dadan sebagai Direktur PT Media Literasi Penulis, dan pematerinya ada Kang Muhaimin Abdul Basit, mahasiswa pasca sarjana pertanian Universitas Siliwangi, dan beliau ini merupakan anak petani. Sebelumnya Kang Dadan sama Kang Muhaimin udah ada di Meet. Sepertinya sudah ada ya. Udah. Oke. Gimana? Nah, Kang Muhaiminnya ini ya, apa ya Kang? Kang aja ya. Siapa Kang? Cak Umin aja. Kang Ya. Umin. Oh iya, siap. Alamin wa bihi nasta'in ala madin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kang Dadan sebagai Direktur PT Media Penulis, kemudian Kang Umin sebagai pemateri pada penulis BT Autis dengan tema malam ini, dan teman-teman semua yang telah menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan diskusi pada malam kali ini. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu salam dan juga kepada sahabatnya. Oh, maaf sebelumnya ini sinyalnya agak jelek ya, teman-teman. Jadi di sesi kali ini, kita mengangkat tema tentang regenerasi petani dan tantangan pertanian di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin membacakan CV dulu dari pemateri, yaitu Kang Umin ya. Kang Umin. Nama lengkap beliau adalah Muhaimin Abdul Basit, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, tanggal 5 bulan 8 tahun 96, alamat di Kampung Singkup, Desa Baru Mekar, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Nomor handphone beliau 085 724 205 939. Kemudian email beliau muhaiminab@gmail.com. Nah, jika teman-teman nanti ingin mengenal Kang Umin lebih dekat, dapat menfollow dan mengikuti Kang Umin di IG-nya, yakni Cak Umin, FB-nya Muhaimin Abdul Basit. Untuk riwayat pendidikannya, Kang Umin ini SD-nya di MI Datar Bungkur pada tahun 2004 sampai 2009, SMP-nya di SMP Terpadu Cahaya Anak Bangsa 2009 sampai 2012, SMA-nya SMK SPPN Tasikmalaya 2015, S1-nya di Universitas Siliwangi dari tahun 2015 sampai 2021, dan S2-nya di Universitas Siliwangi juga dari 2021 sampai sekarang. Untuk pengalaman organisasinya sendiri, Kang Umin ini
pernah menjabat sebagai Ketua Komisariat PMII Unsil pada tahun 2019. Kemudian PC PMII Kota Tasik sebagai Ketua Kaderisasi pada tahun 2021. Kemudian PC PMII Kota Tasik sebagai Ketua Cabang dari tahun 2021 sampai 2022. Lajisnu sebagai manajer pada tahun 2021, kemudian di BEM Paperta Unsil sebagai Kadep Keorganisasian pada tahun 2017, kemudian BEM Pasca Unsil sebagai Kadep Data dan Informasi pada tahun 2022. Beliau juga bergerak di Pelita sebagai Divisi Data dan Informasi pada tahun 2019 sampai 2024. Kemudian beliau juga aktif di Sarbu Musi sebagai Wakil Ketua pada tahun 2021 sampai 2023. Di pemateri kita kali ini, mungkin sebelum kita pada acara diskusi kita kali ini, ada dulu sambutan atau prakata dari Kang Dadan sebagai direktur penulis. Kang Dadannya udah stay nih, udah ada ya? Hadir. Oke, karena Kang Dadannya sudah ada, tuh untuk prakatanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pemantik kita pada malam hari ini yang sudah berkenan menyempatkan diri pada kegiatan malam hari ini. Juga pada teman-teman redaksi dari media penulis ya, yang memang masih konsisten dan masih semangat ya mengawal kegiatan penulis berdialektis, itu program yang menjadi produk terbaru kita ya dalam mengawal atau membudayakan kebudayaan literasi. Karena memang kalau literasi disudutkan kepada hanya membaca dan menulis saja tanpa ada proses berdialektis, itu pun akan menjadi tersendat atau terhambat tersendiri. Maka kami luncurkan, teman-teman di penulis ini, redaktur meluncurkan satu program baru, yaitu program penulis berdialektis, yang mana di dalam program ini akan teman-teman ya, terutama teman-teman redaktur akan menyiapkan topik dan berbagai narasumber pemantik untuk memantik topik-topik tadi, di mana memang pada kesempatan kali ini alhamdulillah ya, sahabat Umin sudah berkenan memantik, menghangatkan suasana malam dingin hari ini ya. Apalagi yang masih single atau kedinginan, kalau saya sudah agak kedinginan sekarang ya. Memang tema pada malam hari ini apa ya, sangat relevan sekali ya kalau berbicara dengan sahabat Umin sebagai orang yang bergelut di bidang pertanian. Juga memang di sisi lain kalau kita tanggapi tema yang pada kesempatan malam ini,
Ini satu tema atau topik yang jarang sekali dilirik oleh banyak orang ya, apalagi di masa hari ini. Gandrung dengan apa ya, biasanya anak muda tuh lebih suka ngomongin tema-tema tentang startup atau tentang, digital marketing atau misalkan, eee, programmer misalkan. Hal-hal yang demikian tanpa melihat justru basic struktur ekonomi kita ya pertanian sih. Dan ini pondasi di mana justru sumbangsih ekonomi pertama kita, kalau kita tahu ya, kalau kita coba baca-baca sejarah beberapa kali kita memenangkan perang dalam, sejarah kemerdekaan kita justru dihasilkan dari atau keuntungan dari, hasil produk pertanian. Kita pernah dengar mungkin ada perang tembakau ya, perang tembakau itu sebetulnya bukan perangnya pakai tembakau atau memperebutkan tembakau, tapi perang tembakau itu di mana masyarakat Indonesia atau pemerintah Indonesia pada saat itu membeli peralatan perang itu dari hasil menjual tembakau. Ini bagaimana kita tahu ya, bagaimana kita harus coba merefleksikan justru pertanian ini atau petani ini menjadi pondasi dari apa gerakan ekonomi masyarakat Indonesia, mana memang didukung oleh geografis yang cukup sangat menopang bagi tumbuhnya ekonomi kita. Akan tetapi lepas dari itu ada berbagai masalah yang kita hadapi melihat perkembangan pertanian dewasa ini. Pertama yang kita hadapi saat ini adalah kelangkaan petani muda. Ini belum sudah dewasa ini, di mana masyarakat kita ini atau masyarakat Gen Z terutama ya, ini menganggap bahwa pekerjaan sebagai petani ini adalah pekerjaan yang nomor sekian. Enggak lah kalau dibilang hina ya, mungkin ya. Tapi kalau mereka menganggap bahwa pertanian ini atau profesi petani itu ya profesi urutan keberapa lah dalam strata sosial kehidupan masyarakat. Itu problem yang cukup akut yang mesti kita. Selain itu problem lain yang menjadi harus kita pikirkan bersama adalah problem alih fungsi lahan. Di mana memang lahan-lahan pertanian kita ini lambat laun mulai digerogoti oleh investasi-investasi yang berupa fisik, baik investasi yang bersifat publik maupun investasi yang bersifat privat. Itu juga memang masalah yang ya saya sangat senang sekali ketika teman-teman redaksi penulis ini mencoba untuk membicarakan hal ini. Karena ini memang problem yang sangat mendesak untuk kita bicarakan. Nah, terlepas dari tadi, juga ada problem lain menurut saya yang perlu kita diskusikan. Mungkin sahabat Umin akan mencoba memantik kita. Problemnya adalah masa depan pertanian kita, masa depan dua problem yang mesti kita bicarakan. Yang pertama, apakah kita masih akan menganut sistem pertanian tradisional? Yang mana sistem pertanian milik di mana di dalam pertanian modern ini sudah melibatkan alat-alat modern, alat yang canggih, sehingga dampak pertanian atau profesi petani sebagai sarana untuk mengikat masyarakat dalam satu komunitas tertentu. Justru pertanian ini juga kalau misalkan kita loncat ke dalam pertanian modern, justru pertanian ini akan melahirkan pekerjaan yang individual. Dan dampaknya justru
tidak akan ada lagi itu yang disebut dengan buruh tani yang memang mereka tidak memiliki lahan yang digarap, tetapi mereka dapat menggantungkan hidup dari lahan orang lain dengan menjadi. Nah ini juga menurut saya juga problem yang mesti kita bicarakan ya. Karena kita seringkali ya kalau ngomongin pertanian